Bab 3296. Dampak ledakan siaran langsung. Berinvestasi dalam lalu lintas. Chen Lin menatap Li Huaiming, apakah kamu berinvestasi dalam lalu lintas pengunjung selama siaran langsung? Li Huaiming mengangguk sambil tersenyum. Bukankah tujuannya untuk mencapai efek siaran langsung yang lebih baik? Selain itu, menurut saya hasilnya cukup bagus. Ekspresi Chen Lin tiba-tiba berubah. Dia mengira bahwa Li Huaiming telah meningkatkan lalu lintas pengunjung dengan kemampuannya sendiri. Tidak menyangka dia akan berinvestasi dalam lalu lintas secara diam-diam. Anda mengeluarkan biaya lalu lintas tanpa persetujuan siapapun, jadi pengeluaran ini tidak dapat diganti, kata Chen Lin. Mulai sekarang, tidak ada lagi investasi trafik selama siaran langsung, meskipun Anda melakukannya, toko tidak akan menanggungnya. Setelah mendengar jawaban Chen Lin, ekspresi Li Huaiming berubah. Bos, meskipun saya tidak menyebutkannya sebelumnya, ini untuk meningkatkan penjualan. Menurut logika Anda, apakah saya juga harus berinvestasi dalam trafik untuk grup 2? Chen Lin menatap Li Huaiming dengan wajah tegas dan berkata, lihat sendiri data siaran langsungnya, setelah menghabiskan begitu banyak uang, jumlah penonton online hanya bertambah lebih dari 100 orang dibandingkan mereka. Menurut Anda apakah itu berarti? Bagaimana dengan efektivitas biayanya? Ini, Anda sudah cukup lama di sini, tahukah Anda keuntungan dari penjualan mobil? Apakah Anda tahu? Chen Lin berkata, jika Anda tidak dapat menjual mobil di atas kelas C dalam siaran langsung ini, Anda akan rugi. Apakah Anda berencana untuk merugi sebesar harga mobil setiap hari? Li Huaiming terdiam, kehilangan kata-kata. Pada titik ini, nada bicara Chen Lin sedikit melunak. Mengingat Anda sudah berada di sini cukup lama, kali ini kami akan mengembalikan uang Anda sebesar 2.000, tetapi jangan ulangi ini lagi. Dipahami. Dengan lemah menjawab, Li Huaiming mengambil secarik kertas itu dan pergi. Chen Lin juga terdiam, dia tidak menyadari sebelumnya bahwa pria itu seperti ini. Sekarang ini semakin lama semakin tidak masuk akal. Tepat saat itu, sebuah suara dari telepon menarik perhatian Chen Lin. Terima kasih kepada akun resmi Chaoyang Group atas hadiah karnavalnya. Terima kasih kepada akun resmi Ling Yun Group atas hadiah karnavalnya. Mendengar suara Heli, Chen Lin segera mengeluarkan ponselnya. Jelas bahwa akun resmi kedua kelompok tersebut masih memberikan hadiah. Apa yang terjadi? Akun resmi juga memberikan bocoran. Tanpa sadar, Chen Lin melirik jumlah kunjungan online, yang sudah melebihi 1.000. Efek siaran langsung baru saja dimulai, dan hasilnya lebih baik daripada saat Li Huaiming berinvestasi dalam lalu lintas data. Namun masalahnya, gadis-gadis muda dan pelanggan kaya yang memberi tip itu satu hal. Mengapa semua akun resmi ini ada di sini? Dan semuanya adalah perusahaan-perusahaan terkemuka di Zonghai. Matahari kecil, kemarilah. Mengangkat telepon rumah, Chen Lin memanggil. Tak lama kemudian, asistennya masuk dari luar. Presiden Chen, ada apa dengan siaran langsung mereka? Mengapa begitu banyak akun resmi yang memberikan tip? Saya juga bingung, semua orang di toko menonton siaran langsung mereka. Kata asisten wanita itu. Ada Xinhua Airlines, Zhongshui Manufacturing, Zhonghan Capital, Jiaoyang Mining, Red Mountain Capital, jika dijumlahkan, sudah ada lebih dari selusin akun resmi yang memberi tahu mereka. Banyak sekali. Chen Lin terkejut. Meskipun dia bukan penonton setia siaran langsung, dia mahir menjelajahi internet. Ini pertama kalinya melihat begitu banyak akun resmi yang memberikan tip. Ini dia, Presiden Chen, lihat, ini semakin tidak masuk akal. Asisten itu menaikkan volume telepon, dan suara Heli terdengar. Terima kasih kepada pemandian Danau Huaqing Zonghai atas hadiah karnavalnya. Terima kasih kepada Jing City Hot Spring atas hadiah karnavalnya. Terima kasih kepada teknisi Grand Palace Bat nomor 7 atas hadiah karnavalnya. Terima kasih kepada seluruh staf pemandian air panas Qingsheng atas hadiah karnavalnya. Melihat hadiah-hadiah itu, bibir Chen Lin berkedut. Munculnya akun resmi itu satu hal, tapi pemandian umum juga. Apa-apaan ini? Ikutlah denganku untuk melihatnya. Chen Lin bangkit dan meninggalkan kantor. Dia mendapati bahwa semua orang di toko 4S sedang menonton siaran langsung Lin Yi. Di luar dinding kaca toko 4S, sekelompok besar wanita berkumpul, mengambil foto Lin Yi. Melihat orang-orang ini, Lin Yi, yang sedang melakukan siaran langsung, menjadi pucat pasi. Selain dari perusahaannya sendiri, banyak teman di lingkungannya juga datang untuk memberikan hadiah. Tapi semua itu tidak penting, tidak ada yang perlu dipermalukan. Namun yang tidak bisa diterima Lin Yi adalah, mengapa para teknisi ini ikut-ikutan bersenang-senang. Jika identitasnya terungkap, reputasinya akan hancur total. Berdiri di lantai atas, Chen Lin mengamati sejenak dan berkata, apakah ada data di sisi server? Berapa banyak akun resmi yang telah memberikan informasi? Hanya dalam waktu setengah jam setelah siaran langsung dimulai,
lebih dari 30 akun resmi telah memberikan tip, dan setiap tip merupakan hadiah dari karnaval. Mereka memberikan tip dan pergi tanpa tetap berada di ruang siaran langsung. Ini tidak masuk akal jika tujuannya untuk promosi, seharusnya mereka tetap berada di ruang pertunjukan langsung untuk beberapa waktu dan berusaha mencapai puncak untuk mendapatkan lebih banyak eksposur. Tapi masalahnya, ini semua perusahaan besar, bukan hanya dari Zonghai, tapi juga dari tempat lain, perusahaan-perusahaan ternama, mereka sepertinya tidak membutuhkan metode promosi ini, malah. Sebagai pengganti apa? Sepertinya mereka hanya menunjukkan dukungan, melihat sekilas, lalu pergi. Mendukung siapa? Chen Lin berkata. Di hadapan akun-akun resmi ini, Liu Zong dan saya tidak berarti apa-apa, mereka tidak akan peduli dengan kami. Siapa yang pantas mendapatkan dukungan dari mereka? Jadi saya juga bingung, Lin Yi memang tampan, tetapi dengan campur tangan akun resmi, ini benar-benar tidak masuk akal. Berdiri di lantai 2, Chen Lin mengamati sejenak. Dia memperhatikan bahwa tak satu pun dari mereka punya waktu untuk memperkenalkan model mobil, dan terus-menerus berterima kasih kepada mereka yang memberi tip. Chen Lin tidak menghentikan mereka, lagi pula, memberi tip adalah bagian dari penghasilan. Adapun bagaimana cara mendistribusikannya pada akhirnya, itu bisa dibahas nanti, setidaknya dapatkan uangnya terlebih dahulu. Sisanya bisa ditangani nanti. Di lantai pertama, melihat orang-orang yang memberi tip, Lin Yi merasa cukup tak berdaya. Mereka semua adalah teman-teman dari lingkaran pertemanan, bahkan tanpa mengucapkan terima kasih, itu bukan masalah besar. Namun, dia tetap harus menyebutkan nama mereka, membiarkan mereka mendapatkan pengakuan, menganggapnya sebagai promosi, dan tidak bisa membiarkan uang mereka terbuang sia-sia. Dan perilaku ini, dengan mengenai sasaran secara tidak sengaja, mendatangkan banyak sekali pengunjung ke ruang siaran langsung. 1 jam kemudian, jumlah yang dilihat secara online melonjak menjadi 6.000. Angka yang mencengangkan ini berada di luar jangkauan Li Huaiming. Dia dan Zhou Xin berdiri di samping, menggertakkan gigi karena marah, namun tak berdaya. Waktu berlalu begitu cepat, dan siaran langsung selama 2 jam pun berakhir. Heli menatap Lin Yi dan berkata, "Hari ini, kami menerima informasi dari setidaknya lebih dari 80 akun resmi, mungkin ini merupakan kejadian yang luar biasa di seluruh internet. Tidak seberlebihan yang Anda katakan. Aku sudah menahan diri untuk tidak mengatakannya seperti itu." Heli berkata dengan bersemangat. Intinya, bukan hanya akun resmi tetapi juga lebih dari selusin tempat pemandian umum, efek seperti itu merupakan kehadiran yang eksplosif di seluruh lingkaran siaran langsung. Bab 3297. Analisis bisnis Lin Yi. Lin Yi dengan canggung menutupi wajahnya. Untungnya, Heli tidak tahu bahwa semua teknisi ini terhubung dengannya. Jika ini sampai terungkap, dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya. Namun, apakah teknisi sekarang menghasilkan uang sebanyak ini? Anda langsung mendapatkan hadiah berupa karnaval. Jangan khawatir soal detailnya, selama ada yang memberi tip, kita dapat uang, kata Lin Yi dengan santai. Saya tahu itu, tapi masalahnya, orang-orang yang memberi tip agak aneh, kata Heli. Biasanya, akun resmi perusahaan-perusahaan ini tidak akan melakukan hal seperti ini. Kita mungkin akan menjadi viral. Lin Yi mendecakkan bibirnya, merasa bahwa orang-orang ini benar-benar tidak ingin dia hidup tenang. Lin Yi, Heli, kemarilah. Tepat setelah mereka selesai siaran langsung dan sedang merapikan peralatan, mereka mendengar Chen Lin memanggil mereka dari lantai 2. Keduanya meletakkan apa yang mereka pegang dan naik ke lantai 2, tiba di kantor Chen Lin. Presiden Chen, saya hanya menonton sebagian kecil siaran langsung Anda. Apa yang Anda katakan selama siaran langsung sehingga menarik begitu banyak akun resmi? Ini hanya siaran langsung biasa, memperkenalkan model mobil dan membahas spesifikasinya. Kami bingung mengapa ini bisa terjadi, kata Heli. Hal yang paling menarik adalah bahkan para teknisi pun datang, mencuri perhatian dari Cadillac. Chen Lin mengusap dahinya, tak pernah menyangka akan menjadi terkenal dengan cara ini. Baiklah, perhatikan isi siaran selanjutnya. Dipahami. Chen Lin mengangguk dan menatap Heli, lalu berkata, kamu bisa keluar duluan. Melihat bahwa Chen Lin berniat untuk menahan Lin Yi, Heli melirik keduanya lalu meninggalkan kantor. Presiden Chen, apa kabar? Kamu tidak lupa apa yang kita bicarakan kemarin, kan? Apakah Anda berbicara tentang pergi keluar untuk urusan bisnis? Chen Lin mengangguk, kamu tidak perlu datang ke toko besok. Bertemu di Jalan Chunjiang 174 jam 10 pagi. Bagaimana persiapannya? Bukan masalah besar. Pihak lainnya bergerak di bidang penyewaan mobil. Jika kesepakatan ini terwujud, mungkin akan ada kolaborasi di masa depan, jadi tidak boleh ada kesalahan. Mengerti. Itu saja. Oke. Setelah berbincang singkat, Lin Yi pergi. Sementara itu, dia membawa data siaran langsung tersebut bersamanya. Jumlah penonton online tertinggi mencapai lebih dari 6.000, dan cukup banyak orang yang menelepon untuk bertanya.
Dalam jangka pendek, seharusnya akan ada sejumlah penjualan. Namun, masih belum diketahui apakah ada orang yang akan membeli mobil mewah seharga jutaan dolar. Sekalipun seseorang melakukannya, masih belum pasti apakah hal itu dihitung sebagai bagian dari tugas sistem. Jadi, tidak semua perhatian harus terfokus pada siaran langsung. Tetap rendah hati dan menjual mobil adalah tugas yang sebenarnya. Setelah pulang kerja, Lin Yi mengendarai mobil pulang ke rumah. Ji Qingyan berada di halaman, mengamati anak itu menggali pasir. Aku menonton siaran langsungmu hari ini, seru sekali, goda Ji Qingyan. Orang-orang ini benar-benar menyukai pertunjukan dan tidak takut apapun, jawab Lin Yi. Master Lin yang terkenal menjual mobil, itu cukup unik, tentu saja, semua orang ingin melihatnya, kata Ji Qingyan. Dan cukup banyak orang menghubungi saya, mengatakan mereka ingin mendukung Anda dengan membeli mobil, tetapi saya menolak semuanya. Jika orang-orang itu datang, mungkin saya tidak akan bisa bekerja di toko ini lagi. Sembari mereka berbicara, Lin Yi bergabung dengan Nuo-Nuo kecil di kotak pasir untuk menggali pasir bersama. Suasananya secara keseluruhan terasa jauh lebih santai. Ji Qingyan mengangkat ponselnya untuk mengambil beberapa foto mereka berdua. Kehidupan keluarga itu memang harmonis dan penuh kebahagiaan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Lin Yi berkendara ke Jalan Chunjiang nomor 174 sesuai alamat yang diberikan Chen Lin. Ini adalah pusat kawasan bisnis utama dari Zonghai CBD. Hanya 2 jalan dari Century Avenue tempat Ling Yun Group berada, dia sering melewatinya sebelumnya. Kantor itu berada di gedung Heiwei, dari lantai 6 hingga lantai 13, semuanya adalah area kantor mereka. Terkait proyek mobil bersama, kelompok tersebut sebelumnya telah mengadakan diskusi internal. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa hal itu tidak terlalu bermakna. Ini hanya kesepakatan sekali saja untuk menghasilkan uang, lalu menarik investasi dan pergi. Selain itu, keuntungan jangka pendeknya tidak tinggi, dan terdapat risiko yang terlibat, sehingga Ling Yun Group tidak berinvestasi dalam proyek ini. Namun, beberapa teman dalam lingkaran tersebut menaruh harapan besar pada proyek ini. Mereka mengejar efek yang persis sama, menghasilkan uang lalu pergi. Siapapun yang masuk duluan adalah pemenangnya. Namun semua itu tidak mengganggunya, karena dia berada di sana hari ini untuk menjual mobil. Ketuk-ketuk-ketuk. Saat Lin Yi sedang merenungkan hal-hal ini, seseorang mengetuk pintu mobil. Chen Lin sedang berdiri di luar. Lin Yi keluar dari mobil dan memperhatikan Chen Lin berpakaian sangat sederhana. Dia mengenakan celana panjang hitam berpotongan lebar, sepatu datar abu putih, dan kemeja wanita di atasnya, berpakaian cukup biasa saja. Mengapa penampilanmu hari ini begitu sederhana, bahkan lebih sederhana daripada pakaian kerjamu? Ini sudah cukup, saya harus memperhatikan kesopanan, tidak boleh mengalahkan tuan rumah. Kamu benar-benar memahami etika sosial. Ayo pergi, sudah waktunya, jangan sampai terlambat. Lin Yi mengangguk, dan mereka naik ke lantai atas bersama-sama. Setelah menjelaskan tujuan mereka kepada resepsionis, mereka naik lift ke lantai 6. Seorang wanita muda berdiri di pintu masuk lift. Halo, Sekretaris Zhang. Setelah keluar, Chen Lin berjabat tangan dengan wanita itu lalu memperkenalkan diri. Ini Sekretaris Zhang dari Direktur Wang, dan ini asisten saya Lin Yi. Halo. Lin Yi mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan singkat. Lin Yi sama sekali tidak terkejut dengan gelar yang diberikan Chen Lin kepadanya. Jika dia hanya dicap sebagai tenaga penjualan, itu akan menurunkan reputasinya. Dan juga membuatnya tampak tidak profesional. Direktur Wang sedang rapat, mohon tunggu sebentar, kata sekretaris itu sambil memberi isyarat, Presiden Chen, Asisten Lin, mari kita ke ruang resepsi. Tentu. Dengan dipandu oleh sekretaris, keduanya menuju ke ruang resepsi. Sebelum pergi, seseorang juga diminta untuk membawakan 2 cangkir kopi. Bagaimana pendapatmu tentang proyek mobil bersama? Tanya Chen Lin. Tidak ada yang istimewa, kata Lin Yi. Menurutmu proyek ini tidak bisa berkembang di Zonghai atau secara nasional, kan? Saya rasa itu sangat mungkin, kata Chen Lin. Jika kita bisa menyelesaikan kesepakatan ini, hal itu dapat membuka jalan bagi reputasi yang baik untuk proyek-proyek mendatang. Lin Yi menyandarkan kepalanya di tangannya dan berkata dengan tenang. Belum tentu. Perspektif yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda, itu tergantung pada bagaimana Anda melihatnya. Kata-katanya membangkitkan minat yang cukup besar pada Chen Lin. Bagikan pendapat Anda. Mari kita mulai dengan proyek ini. Pada dasarnya ini adalah skema menghasilkan uang. Mencoba meluncurkannya secara nasional sangat sulit, mengingat biayanya, ini tidak seperti sepeda berbagi dengan biaya produksi rendah yang dapat dibuat siapapun, ini berbeda. Namun saat ini, banyak kegiatan bisnis yang membutuhkan penggunaan mobil. Anda sudah menyebutkan kegiatan bisnis, apakah menurut Anda orang-orang ini benar-benar tidak mampu membeli mobil, kata Lin Yi. Yang benar-benar mereka butuhkan adalah mobil yang bagus, mereka setidaknya perlu mencapai level A8.
A6 berada di posisi yang agak canggung, tidak cukup tinggi maupun cukup rendah. Jadi, Anda tidak optimis tentang proyek ini. Memang, ini hanya sekadar bermain-main dengan sebuah konsep. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menuai keuntungan dengan cepat? Bab 3298. Kamu juga mengerti bahasa Jerman. Konsep. Alur pemikiran seperti ini tidak diduga oleh Chen Lin. Benar, menghasilkan uang, tidak ada yang memalukan tentang itu. Bagaimana jika kita melihat dari sudut pandang kita sendiri? Itu tergantung pada apa yang Anda inginkan, kata Lin Yi. Apakah Anda menginginkan penjualan dan uang, atau reputasi dan ketenaran? Chen Lin agak bingung dengan perubahan alur cerita tersebut. Jika kita tidak mempertimbangkan masa depan proyek ini, seharusnya semuanya menguntungkan dan tidak merugikan kita, kan? Itu hanyalah hal-hal yang bersifat permukaan. Lin Yi berkata, jika Anda menginginkan uang dan penjualan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dengan mengikuti model ini, mobil yang dipasarkan pasti akan memiliki tingkat perawatan yang sangat tinggi. Layanan purna jual kami dapat menghasilkan banyak uang, jadi itu menguntungkan, tetapi mungkin tidak membantu membangun reputasi yang baik. Dengan kualitas yang kami miliki, saya rasa tidak akan ada masalah. Kualitasnya lumayan, tapi masalahnya, orang-orang zaman sekarang bahkan tidak membicarakan hal itu. Lin Yi menatap Chen Lin, lalu berkata, pertama-tama, sudahkah Anda memikirkan jenis orang seperti apa yang akan menggunakan mobil bersama? Borjuasi kecil. Kamu setengah benar. Setengah. Mereka seharusnya menjadi kaum borjuis palsu, kata Lin Yi. Kaum borjuis sejati dibangun di atas uang, dan ironisnya, mereka tidak memamerkan diri sebagai bagian dari kelompok itu. Chen Lin mendengarkan dengan saksama, merasa ada kebenaran di dalamnya. Sisanya tidak tinggi maupun rendah, itu yang paling sulit untuk dihadapi. Lin Yi berkata, bayangkan jika mereka mengalami goresan saat mengemudi, perusahaan pasti akan meminta mereka untuk memberikan kompensasi, bukan? Itu sudah pasti. Harga kompensasinya tentu akan sesuai harga pasar, tetapi untuk mobil sekelas ini, bahkan goresan kecil pun tidak murah untuk diperbaiki, terutama lampu depan, masing-masing harganya ribuan, bahkan dengan asuransi pun, itu jumlah yang cukup besar. Kemudian kedua belah pihak akan terlibat dalam tarik-menarik. Di era media viral ini, insiden semacam ini akan dengan cepat masuk dalam daftar trending. Saya rasa itu bukan masalah, netizen punya mata yang tajam. Jika sebuah mobil rusak, membayarnya adalah hal yang masuk akal. Itulah masalahnya. Kebanyakan netizen hanya bersikap rasional ketika itu masalah orang lain. Ketika itu terjadi pada mereka, situasinya berbeda. Kata Lin Yi. Dalam kasus seperti itu, mereka akan sengaja menghindari bisnis ini, memilih untuk menggantinya dengan cara lain jika memungkinkan. Kedua, mereka akan melabeli perusahaan sebagai perusahaan yang serakah, meskipun hal itu tidak ada hubungannya langsung dengan kami. Tetapi bagi mereka yang tidak mengerti tentang mobil, mereka secara tidak sadar akan menilai kami buruk. Ketika mereka sendiri atau teman-teman mereka bertanya, mereka tidak akan merekomendasikan kami terlebih dahulu. Ini adalah risiko yang tidak terlihat. Setelah mendengar analisis Lin Yi, Chen Lin merasa mendapat pencerahan. Namun yang lebih dari itu, dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi akan menganalisis segala sesuatu dengan begitu teliti. Namun, Lin Yi tidak mencapai hal ini sendirian. Sebelumnya, Ling Yun Group lah yang berencana untuk berinvestasi dalam proyek ini. Tian Yan bertanggung jawab atas aspek ini dan telah melakukan analisis terperinci. Ini adalah hasil dari laporan-laporan tersebut. Saya tidak bisa memastikan apakah yang Anda katakan itu benar, tetapi kemampuan untuk menganalisis begitu banyak hal memang sangat mengesankan. Pada kenyataannya, ketidakmampuan Chen Lin untuk melihat hal-hal tersebut memang dapat dimengerti. Lagi pula, dia hanyalah seorang wakil presiden di toko 4S. Sejujurnya, dia hanyalah seorang tenaga penjualan tingkat lebih tinggi. Kecerdasan bisnisnya memang kurang. Jadi, itu masih tergantung pada apa yang Anda inginkan, kata Lin Yi. Namun, kekurangan yang saya sebutkan tadi baru akan muncul jauh kemudian. Bahkan jika masalah muncul, seluruh merek akan menanggung akibatnya, bukan Anda. Mungkin setelah penjualan meningkat, Anda akan dipromosikan dan menerima kenaikan gaji, dan masalah-masalah yang merepotkan itu tidak akan lagi menjadi perhatian Anda. Jadi, kesepakatan ini masih bisa dinegosiasikan. Benar, menghasilkan uang adalah prioritas, yang lainnya adalah hal sekunder. Aku juga berpikir begitu. Lin Yi meregangkan tubuhnya dengan malas, bersiap untuk keluar. Kamu mau pergi kemana? Keluar untuk menghirup udara segar, dan melihat bagaimana kinerja perusahaan ini. Lin Yi memiliki beberapa teman di kalangan tersebut yang telah berinvestasi di perusahaan ini, jadi dia ingin pergi dan melihat-lihat. Ayo kita pergi bersama, toh tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Mereka berdua berjalan keluar dari ruang rapat bersama-sama dan mulai berjalan-jalan di lorong.
Mereka bahkan punya deskripsi dalam bahasa Jerman, kata Lin Yi dengan campuran rasa geli dan kebingungan. Menurut mereka, itu karena mereka berkolaborasi dengan pabrik di luar negeri, dan semua teknik mereka telah mencapai standar mutakhir, kata Chen Lin. Seperti yang Anda katakan, tanpa sedikit promosi, mereka tidak bisa menuai manfaatnya. Tapi apa yang mereka tulis sama sekali tidak berhubungan. Lin Yi menunjuk teks berbahasa Jerman pada materi promosi tersebut, dan berkata, perusahaan yang disebut-sebut ini tampak sepenuhnya fiktif, dan pengecekan online singkat akan mengungkapnya. Adapun teknik-teknik tersebut, kedengarannya mengesankan tetapi tidak berguna. Chen Lin menatap Lin Yi dengan perasaan terkejut. Kamu benar-benar mengerti bahasa Jerman. Lin Yi menunjuk ke papan tanda di sebelah mereka. Ada terjemahannya di sana. Chen Lin, kau berhasil membuatku percaya sejenak, kau terdengar sangat serius, aku hampir percaya kau tahu bahasa Jerman. Mengatakan itu sedikit meremehkan saya, Lin Yi tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, bagaimana jika aku benar-benar bisa membacanya? Jika kamu bisa, kamu tidak akan bekerja di toko 4S. Lin Yi mendecakkan bibirnya, merasa bahwa dia perlu menunjukkan beberapa bakatnya kepada Chen Lin agar dia menyadari betapa hebatnya dia sebenarnya. Mencicit. Tepat saat itu, sebuah pintu kantor terbuka, dan dua wanita keluar. Salah satu dari mereka agak gemuk, memakai kacamata, dengan rambut tidak terlalu panjang, dan hanya memberikan kesan biasa saja. Yang satunya lagi, Lin Yi juga mengenalinya. Orang itu tak lain adalah Wu Suemei, yang sebelumnya ingin mensponsorinya. Melihat mereka berdiri bersama, Lin Yi menyadari apa yang sedang terjadi. Jika dia bisa menegosiasikan kesepakatan ini, tentu saja mereka pun bisa. Dia hanya tidak menyangka mereka akan mendapat keuntungan lebih dulu. Begitu mereka keluar, Wu Suemei melihat Lin Yi dan Chen Lin di luar. Wajahnya yang tadinya ceria seketika berubah dingin. Namun jelas terlihat bahwa dia berusaha keras untuk menahan diri. Kedua tokoh itu bersebelahan, dan Wu Suemei mengetahui keberadaan Chen Lin. Sekarang Lin Yi bersamanya, itu berarti dia telah bergabung dengan pihak mereka. Teman lama, aku pergi duluan. Jangan jadwalkan apapun untuk malam ini, aku akan mentraktirmu makan malam, dan kita akan membahas detailnya. Tidak apa-apa. Hal-hal ini sepele. Setelah bertukar basa-basi sebentar, Wu Suemei mengambil tasnya dan pergi. Namun saat melewati Lin Yi, dia tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Presiden Chen, standar perekrutan Anda semakin rendah, ejek Wu Suemei. Dia bahkan tidak lulus tes tertulis bersama kami, dan sekarang tiba-tiba dia menjadi asisten Anda. Ini tidak bisa diterima. Ini menunjukkan bahwa Presiden Chen memiliki selera yang bagus, kata Lin Yi. Jadi, Anda tidak hanya perlu lebih sering bercermin, tetapi juga memeriksa penglihatan Anda. Bab 3299. Apakah Anda menginginkan kesepakatan ini? Wajah Wu Suemei tampak semakin tidak senang, dan dia berkata, aku terlalu malas untuk repot-repot berurusan denganmu, tapi ini sedikit saran, hemat waktumu, kamu tidak punya peluang. Setelah mengucapkan kalimat itu, Wu Suemei mengambil tasnya dan pergi, merasa sangat puas. Namun pikiran keduanya tidak tertuju padanya. Sebelumnya, Wu Suemei menyebut pihak lain sebagai teman sekelas lama, yang mengindikasikan hubungan mereka yang tidak biasa. Dengan begitu, kita sama sekali tidak memiliki keuntungan. Negosiasi yang akan datang mungkin hanya akan berubah menjadi basa-basi yang tidak relevan, dan kemudian kita akan diabaikan begitu saja. Namun, Chen Lin tidak menyerah, dengan antusias berkata, Direktur Wang, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk memberi kami kesempatan bertemu ini. Wang Yan mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, silakan masuk. Keduanya memasuki kantor Wang Yan bersama-sama. Direktur Wang, alasan utama pertemuan ini adalah untuk membahas pembelian mobil. Dibandingkan dengan yang lain, harga kami adalah yang terendah, dan efek merek kami juga tidak buruk. Secara keseluruhan, efektivitas biaya kami adalah yang tertinggi. Saya memahami beberapa hal ini, tetapi di antara trio BBA, kekuatan merek Anda relatif lebih rendah. Pada dasarnya, gayanya berbeda, dan target demografis kami juga berbeda. Sambil berbicara, Chen Lin menyerahkan materi yang telah dia siapkan. Direktur Wang, ini adalah survei demografi pengguna kami. Jika mobil kami diluncurkan ke pasar, keuntungan selanjutnya tentu menjanjikan, dan keunggulan harga kami juga akan memungkinkan kami untuk dengan cepat memulihkan biaya, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh pihak lain. Namun Wang Yan hanya meliriknya sekilas sebelum menyingkirkannya. Kami akan mempertimbangkan proposal Anda. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi keduanya sedikit berubah. Cara penyampaian dan tindakan seperti ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak berniat melanjutkan diskusi. Ketuk, ketuk, ketuk. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu kantor.
Seorang pria berkacamata masuk sambil memegang sebuah dokumen, tampaknya untuk meminta tanda tangan Wang Yan. Namun begitu ia masuk, ekspresi Chen Lin berubah. Pria berkacamata itu juga sempat terkejut, lalu tersenyum dan menyapa. Sungguh kebetulan, tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Setelah mendengar hal ini, Lin Yi dan Wang Yan merasa bahwa keduanya saling kenal, dan hubungan mereka bukanlah hubungan biasa. Li Chao, kalian saling kenal, tanya Wang Yan. Ya, Li Chao tersenyum dan berkata. Dia adalah mantan pacarku. Lin Yi melirik Chen Lin, dan menyadari ekspresinya telah berubah dingin. Sungguh kebetulan sekali, kata Wang Yan dengan sinis, bahkan di sini, kau bertemu mantan pacarmu. Mohon jangan salah paham, Direktur Wang. Saat ini kami sudah tidak memiliki hubungan apapun, jelas Li Chao. Lin Yi tidak berbicara, tetapi dari percakapan di antara keduanya, jelas bahwa hubungan mereka tidaklah sederhana. Kenapa tidak kita ngobrol saja, kebetulan saya ada urusan lain. Setelah mengatakan itu, Wang Yan bangkit dan meninggalkan kantor, menunjukkan tidak ada niat untuk melanjutkan diskusi. Hanya mereka bertiga yang tersisa di kantor. Namun tatapan Li Chao tertuju pada Lin Yi, sambil tersenyum dan berkata, apakah ini pacar barumu? Apakah dia benar atau tidak, itu bukan urusanmu. Dia masih terlalu muda, hati-hati, dia mungkin punya motif tersembunyi padamu, kata Li Chao sambil terkekeh. Hei, hei, hei. Lin Yi menyela Li Chao, kau boleh mengatakan apapun tentang makanan, tapi jangan membuat komentar yang tidak berdasar tentang orang lain. Kita hanya berada dalam hubungan atasan-bawahan biasa, berbeda dengan kalian berdua. Omong kosong, kata Li Chao dengan ekspresi tidak senang. Bukankah sudah jelas? Apa kau benar-benar ingin aku membongkar penyamaranmu, kata Lin Yi. Sekalipun kita bersama, penampilan kita akan sama-sama serasi. Tapi kalian berdua, tidak begitu. Hidup bergantung pada wanita itu satu hal, tapi berkeliling berpura-pura terlihat hebat dengan wajah penuh bulu dan menyebut orang lain monyet, itu benar-benar kesalahan kalian. Wajah Li Chao dingin dan muram saat dia berkata, jangan lupa, Anda di sini untuk membahas bisnis. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan kesepakatan ini, sebaiknya Anda mulai mengatakan hal-hal yang baik. Jika tidak, jangan repot-repot ikut campur. Sungguh menggelikan, seorang pria simpanan bertingkah sok berkuasa. Ulangi lagi, kata Li Chao sambil mengepalkan tinjunya. Aku ulangi lagi, menjauhlah. Lin Yi menatap Chen Lin dan berkata, apakah otakmu penuh air sampai-sampai kamu menyukai seseorang seperti ini? Kamu bicara tentang siapa sih? Li Chao melangkah maju, mencoba meraih pakaian Lin Yi, menunjukkan tidak ada niat untuk membiarkannya pergi. Bang! Lin Yi berputar dan menendang Li Chao dengan keras, membuatnya terhempas ke meja Wang Yan. Tendangan itu mengenai dada Li Chao, membuatnya tidak mampu berdiri. Kebisingan di kantor menarik perhatian orang-orang di luar. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Yan muncul di ambang pintu, melihat Li Chao dipukul, wajahnya dipenuhi amarah. Kekasih mudamu itu tidak patuh, jadi aku membantumu mendisiplinkannya. Suasana di sekitarnya sangat sunyi. Meskipun hubungan mereka bukanlah rahasia di perusahaan, pengungkapannya secara terbuka membuat wajah Wang Yan tampak canggung. Keluar. Wang Yan melemparkan barang-barang Chen Lin keluar, kesepakatan ini batal untuk kalian, keluar sekarang juga. Chen Lin tidak berkata apa-apa, sambil mengambil perlengkapannya. Dia menatap Lin Yi dengan ekspresi kosong. Ayo pergi. Kau boleh pergi, tapi dia tidak boleh. Wang Yan menunjuk Lin Yi dengan ekspresi dingin dan berkata, aku akan menelepon polisi sekarang, jangan kira kau bisa pergi. Lin Yi menoleh ke arah Wang Yan, dan tak kuasa menahan tawa. Kau mau memanggil polisi? Apa kau mencari masalah? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Yi mengabaikan Wang Yan, menatap Chen Lin dan berkata, ayo pergi. Yang terakhir mengangguk, dan mereka berdua berjalan keluar dari kantor, tak seorang pun berani menghentikan mereka. Sebenarnya tidak perlu marah pada orang seperti itu. Aku tidak marah, itu hanya tendangan, kata Lin Yi. Tapi kamu, sampai benar-benar menjalin hubungan dengan orang seperti itu, apa yang kamu pikirkan? Saat itu aku tidak tahu dia orang seperti apa. Chen Lin menghela napas, semua itu sudah berlalu, mari kita kembali bekerja, dan aku akan mengurus sisanya. Bagaimana kamu akan menghadapinya setelah semua ini? Proyeknya sudah berakhir, saya hanya bisa mencoba menjelaskan lebih lanjut, kata Chen Lin. Jika mereka berani memanggil polisi, saya akan mencarikan pengacara untuk Anda. Dalam kasus seperti perkelahian, mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap Anda. Cara kamu mengatakannya membuatku merasa bersalah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Akulah yang menyebabkan proyekmu gagal, aku tidak bisa membiarkanmu membereskan kekacauan ini sendirian. Tidak sepenuhnya adil untuk mengatakan demikian. Anda melihat sikapnya, dia sama sekali tidak ingin bernegosiasi dengan kami, kata Chen Lin.
Bahkan jika tidak terjadi konflik dengan hubungan Wu Suemei, mungkin hubungan itu tidak akan berhasil. Itu belum tentu benar, itu tergantung pada apakah Anda menginginkan proyek tersebut atau tidak. Apa maksudmu? Chen Lin menatap Lin Yi dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir soal maksudku, katakan saja apakah kamu mau kesepakatan ini atau tidak. Bab 3300. Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Setelah Lin Yi dan Chen Lin pergi, Wang Yan mengusir rekan-rekan lainnya dari kantor dan menahan Li Chao di kantornya. Apakah masih sakit? Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Sekarang jauh lebih baik, terima kasih atas perhatian Anda, Direktur Wang. Kenapa kamu sampai berkelahi dengannya? Seharusnya kamu langsung memanggil petugas keamanan. Saya sudah belajar taekwondo selama beberapa tahun sebelumnya. Saya tidak menyangka reaksinya akan secepat itu. Baiklah, jangan khawatirkan masalah ini lagi. Aku akan menelepon polisi sekarang dan memberinya pelajaran. Mata Li Chao berkedip saat ia mengingat gerakan dan ekspresi kedua orang itu barusan. Secara kasat mata, ini adalah hubungan atasan-bawahan, tetapi secara diam-diam, hubungan ini mungkin cukup ambigu. Jika dia ditangkap, Chen Lin pasti tidak akan tinggal diam. Dia bahkan mungkin datang memohon padaku, aku perlu memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, hubungi polisi, kata Li Chao. Dia terlalu arogan, kita jelas tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Baiklah, kebetulan saya punya teman di daerah ini. Saya akan menelepon polisi sekarang juga. Setelah berbicara, Wang Yan menghubungi nomor darurat. Setelah itu, Wang Yan membawa Li Chao ke kantor lain dan memanggil staf kebersihan dan logistik untuk membersihkan kekacauan tersebut. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Wang Yan berdering. Melihat peneleponnya, ekspresi Wang Yan langsung berubah serius. Penelepon tersebut bernama Zheng Shaolong, yang juga merupakan salah satu investor Wang Yan. Bos Zheng, apa yang kamu katakan? Kamu ingin menarik investasinya. Bisakah Anda menjelaskan alasannya kepada saya? Pihak lain segera menutup telepon, dan Wang Yan ambruk ke sofa, tampak sangat tertekan. Li Chao juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Direktur Wang, ada apa? Bos Zheng dari Hua Investment mengatakan mereka ingin menarik diri, tidak lagi berinvestasi. Mendengar itu, Li Chao terkejut. Dia adalah investor terbesar ketiga kami. Jika dia menarik diri, rantai pendanaan bisa dengan mudah terputus. Saya juga tidak tahu mengapa dia ingin menarik diri. Kami sudah berbicara dengan baik kemarin, tetapi hari ini dia memutuskan untuk mundur. Apakah dia tidak mengatakan apapun di telepon? Tidak, dia hanya menyuruhku untuk berpikir sendiri. Keduanya termenung dalam-dalam. Perkembangan perusahaan belakangan ini sangat pesat, tanpa kesalahan strategis. Seharusnya tidak ada alasan untuk mundur. Alasan yang diberikan oleh pihak lain juga sangat aneh dan sama sekali tidak masuk akal. Dering-dering-dering. Tepat saat itu, telepon Wang Yan berdering lagi. Li Chao mencondongkan tubuh dan melihat itu dari Presiden Ma dari Yunsang Investment. Ia juga merupakan investor terbesar kedua perusahaan tersebut. Presiden Ma. Wang Yan menjawab telepon. Anda juga ingin mengundurkan diri. Mendengar kabar ini, hati Wang Yan langsung merasa cemas. Kali ini, pihak lain bahkan tidak banyak bicara, hanya pemberitahuan singkat sebelum menutup telepon. Keduanya duduk lemas di sofa, merasa berada di titik terendah. Dering-dering-dering. Telepon berdering sekali lagi. Wang Yan ketakutan. Presiden Zhang dari ibu kota Gunung Merah. Dia adalah investor terbesar kami. Dia tentu tidak ingin menarik investasinya juga, kan? Kurasa tidak begitu. Beberapa hari lalu saat makan malam, dia bahkan menyebutkan ingin meningkatkan investasi. Kata Wang Yan. Untungnya, saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan masalah ini. Wang Yan menjawab panggilan tersebut dan mengaktifkan pengeras suara. Presiden Zhang, sungguh kebetulan, saya baru saja akan menelepon Anda. Ada apa? Bukankah Anda menyebutkan saat makan malam beberapa hari lalu tentang peningkatan investasi sebesar 50 juta? Saya ingin bertanya bagaimana perkembangan riset internalnya. Untuk saat ini saya tidak berencana untuk berinvestasi lebih banyak. Rencana investasi sebesar 80 juta bulan lalu juga ditunda untuk sementara waktu, kata Zhang Lei. Aku menelepon untuk memberitahumu tentang masalah ini juga. Anda juga ingin mengundurkan diri. Apakah Bos Zheng dan Presiden Ma juga meneleponmu? Mereka berdua cukup cepat. Mendengar ini, Wang Yan dan Li Chao tiba-tiba menyadari sesuatu. Mereka akhirnya mengerti bahwa pihak lain telah merencanakan semua ini sebelumnya. Presiden Zhang, sampai sekarang saya masih belum tahu apa yang terjadi. Perusahaan berjalan dengan sangat baik, tidak ada alasan untuk penarikan diri. Situasi perusahaan Anda memang tidak buruk, tetapi Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Dalam lingkungan ini, Anda perlu tetap waspada saat berbisnis. Anda baru memulai, jangan terlalu sombong. Setelah berbicara,
Zhang Lei menutup telepon tanpa mengungkapkan informasi apapun terkait Lin Yi. Keduanya ambruk di sofa, tampak tercengang, dan tak mampu berbicara untuk waktu yang lama. Mereka akhirnya mengerti mengapa 3 investor teratas ingin menarik diri, itu karena mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Tapi masalahnya, mereka tidak melakukan apapun, bagaimana mungkin mereka menyinggung perasaan seseorang. Direktur Wang, apakah Anda bertemu tamu istimewa akhir-akhir ini? Tanya Li Chao dengan gugup. Saya berada di kantor sepanjang hari ini, di mana saya mungkin bertemu tamu istimewa, kata Wang Yan. Dan para presiden di lingkaran itu, saya hampir bisa mengenali semuanya, saya pasti tidak akan menyinggung perasaan mereka. Aku juga berpikir begitu, tapi kami tidak melakukan apapun, bagaimana mungkin kami menyinggung perasaan siapapun. Ketuk-ketuk-ketuk. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan sekretaris Wang Yan masuk dari luar. Direktur Wang, polisi ada di sini. Mereka mengatakan mereka di sini untuk menyelidiki insiden pemukulan barusan. Oke. Wang Yan bangkit dan berkata kepada Li Chao. Kalau tidak ada hal lain, kamu bisa pergi dan selesaikan pekerjaanmu. Aku akan menemui seorang teman. Baik, Direktur Wang. Wang Yan berjalan keluar dari kantor dan menemui polisi yang datang di ruang penerimaan. Saudara Zhang, Anda di sini. Apa yang terjadi? Ada yang berani memukuli seseorang di kantor Anda. Seorang wiraniaga di dealer mobil, sungguh keterlaluan, berani melakukan apa saja. Apakah ada pengawasan? Apakah Anda tahu seperti apa rupa orang lain itu? Ya, saya sudah meminta bagian logistik untuk membawanya. Saya akan meminta mereka membawa rekaman video pengawasan. Baiklah. Kemudian, Wang Yan memanggil staf logistik dan membawakan sebuah laptop. Saudara Zhang, orang yang ada di video itu adalah dia. Melihat orang dalam video itu, Zhang Tong terkejut. Setelah mengidentifikasi dengan cermat, dia bertanya. Apakah orang ini bernama Lin Yi? Sepertinya itu namanya, mungkinkah Anda mengenalnya? Wajah Zhang Tong tiba-tiba berubah muram. Dia hanya pernah mendengar tentang Lin Yi. Orang ini pernah menjadi petugas polisi dan petugas pemadam kebakaran, dan telah menerima beberapa penghargaan kelas 1, yang seringkali disorot sebagai contoh teladan. Terlebih lagi, tampaknya dia memiliki identitas yang sangat istimewa di baliknya, identitas yang tidak dapat mereka jangkau. Selain itu, dari mulut para pemimpin, dia mengetahui bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Dan dia tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Dengan pemikiran ini, Zhang Tong memahami perilaku semacam ini. Memukul seseorang di kantor memang agak keterlaluan, bukan sesuatu yang berani dilakukan oleh orang biasa. Jika itu memang dia, sepertinya tidak masalah. Selain memukuli seseorang, apakah dia mengatakan hal lain kepadamu? Dia juga mengancam saya, mengatakan bahwa melapor ke polisi sama saja dengan mencari kematian. Saya menganggapnya sebagai ancaman, dan itu dapat dihukum menurut hukum. Zhang Tong menggigil, memang ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Apa yang dia katakan bukanlah ancaman, kata Zhang Tong. Ikuti saran saya, jangan lanjutkan masalah ini lebih jauh. Bab 3301. Kami memanggilnya Direktur Lin, Anda harus memanggilnya Tuan Lin. Wang Yan berdiri diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sebuah firasat buruk muncul dalam dirinya. Mungkinkah orang ini memiliki latar belakang pribadi yang sangat kuat? Saya tidak akan menyebutkan latar belakang pribadi, kalau tidak dia tidak akan bekerja, kata Zhang Tong. Namun, kemampuan pribadinya sangat luar biasa. Pemimpin kami telah memujinya lebih dari sekali, dan dia telah beberapa kali mendapatkan penghargaan kelas 1, semua penghargaan yang diraih dengan susah payah. Jika dia tetap di sini, dia mungkin sudah menjadi kader tingkat divisi sekarang. Sangat mengesankan. Memang, sangat mengesankan, kata Zhang Tong. Jadi kurasa, selama bekerja, dia mungkin telah mengumpulkan jaringan koneksi yang cukup luas, yang semuanya cukup berpengaruh. Setelah jeda, Zhang Tong melanjutkan. Ikuti saran saya, jika orang-orang di pihak Anda tidak terluka parah, biarkan saja masalah ini. Bahkan jika Anda mempermasalahkannya, hasilnya tidak akan baik. Saya mengerti. Kalau begitu, sudah. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu formalitas. Zhang Tong pun pergi. Wang Yan berdiri di sana dengan kebingungan. Identitas Lin Yi memang mengejutkannya. Namun, dia tetap tidak bisa menghubungkan penarikan dana investor itu dengan pria tersebut. Menurutnya, meskipun Lin Yi memiliki beberapa koneksi, hal itu tidak mungkin memiliki pengaruh sebesar itu. Dia menggenggam ponselnya erat-erat. Wang Yan mengambil keputusan dan menghubungi nomor investor Zhang Lei. Presiden Zhang, ada apa? Saya ingin bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan seseorang bernama Lin Yi? Siapa kau sampai berani memanggil Direktur Lin dengan namanya? Desis. Wang Yan menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Direktur Lin.
Bagi kami dia adalah Direktur Lin, bagi Anda, dia adalah Guru Lin, kata Zhang Lei. Hanya dengan sepatah kata darinya, apalagi jika tak seorang pun berani berinvestasi padamu, bahkan sebuah cemberut saja akan mendorong seseorang untuk maju dan mengusirmu dari Zonghai. Jantung Wang Yan hampir copot dari tenggorokannya. Dia tidak pernah menyangka akan secara tidak sengaja menyinggung perasaan orang seperti itu. Presiden Zhang, kita sudah saling mengenal cukup lama. Bisakah Anda memberi saya kesempatan dan menjelaskan ini kepada saya? Saya masih benar-benar bingung. Apa yang ingin Anda ketahui? Dia sangat hebat, kenapa dia bekerja sebagai tenaga penjualan di toko 4S? Wang Yan bertanya. Dan dia datang untuk membicarakan bisnis dengan saya. Hanya mencoba menikmati hidup, kata Zhang Lei. Kurasa dia tidak mau datang untuk berdiskusi. Jika dia benar-benar peduli dengan penjualan, orang-orang di lingkarannya bisa dengan mudah mengosongkan tokonya, tetapi dia tidak membutuhkan mereka. Aku mengerti sekarang. Aku akan segera meminta maaf, pinta Wang Yan dengan sungguh-sungguh. Presiden Zhang, tolong beri kami kesempatan lagi. Saya akan memastikan ini tidak akan terjadi lagi. Jangan bicarakan ini denganku, apakah perusahaanmu bisa terus beroperasi atau tidak bergantung pada suasana hati Direktur Lin. Oke, saya mengerti. Saya akan pergi meminta maaf kepada Direktur Lin sekarang. Sebaiknya kau berhati-hati. Jika ini diketahui semua orang, dan Direktur Lin tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, kau juga tidak akan bisa tinggal di Zonghai. Oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, tubuh Wang Yan bergetar, keringat dingin mengalir deras. Dia sangat ketakutan. Setelah negosiasi yang tidak berhasil, Lin Yi dan Chen Lin menuju ke perusahaan. Namun, alih-alih langsung kembali ke toko 4S, mereka pergi ke warung mie terdekat untuk makan siang. Setelah memarkir mobil, Lin Yi melihat sekeliling dan tidak melihat Chen Lin. Kemana dia pergi? Sambil bergumam sendiri, Lin Yi hendak meneleponnya. Dia melihat sebuah pesan darinya. Jangan sebutkan bahwa kamu bersamaku. Setelah melihat pesan itu, Lin Yi merasa bingung dan tidak mengerti maksudnya. Lin Yi. Saat itu, seseorang memanggilnya dari belakang. Berbalik, dia melihat Liu Hecheng mendekat. Setelah melihatnya, Lin Yi mengerti mengapa Chen Lin mengiriminya pesan itu. Dia pasti sudah melihat Liu Hecheng sebelumnya dan memutuskan untuk tidak datang menghampiri. Presiden Liu. Lin Yi menyapanya dengan proaktif. Kudengar kau pergi membahas bisnis dengan Presiden Chen pagi ini. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban. Bagaimana hasil pembicaraannya? Itu tidak berhasil. Kenapa? Aku memukul seseorang, dan pembicaraan pun gagal. Liu Hecheng terkejut, jelas tidak menduganya. Kamu memukul seseorang. Ya, dia cukup arogan, jadi aku memberinya pelajaran. Liu Hecheng sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun berkecimpung di bidang ini, dia belum pernah melihat hal seperti ini. Itu sungguh tak terduga. Aku bisa mempercayai karaktermu. Jika sampai pada titik kekerasan, pihak lain pasti punya masalah. Kita tidak bisa hanya menuruti keinginan mereka semata-mata demi penampilan. Presiden Liu, Anda benar. Baiklah, ayo kita makan. Aku akan kembali ke toko. Baiklah. Liu Hecheng masuk ke mobilnya, dan Lin Yi memperhatikannya pergi. Sementara itu, Chen Lin datang dan parkir di sampingnya. Apa yang dia katakan padamu? Dia bertanya tentang bisnis itu. Apa yang tadi kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Lalu dia. Apa yang dia katakan? Dia sedikit menghiburku. Chen Lin terdiam karena terkejut, dia menghiburmu. Lin Yi tersenyum misterius, coba tebak kenapa dia menghiburku. Chen Lin juga tersenyum, alasannya sudah dipahami di antara mereka. Ini adalah pertemuan bisnis dengan Anda. Jika itu dia, insiden seperti ini pasti akan membuat dia memarahi saya habis-habisan. Aku mengerti. Saat itulah aku harus menghiburmu, kata Chen Lin sambil tersenyum. Setelah berbincang singkat, keduanya memasuki kedai mie, memesan 2 mangkuk mie, 2 lauk, dan 2 minuman. Apakah ada yang meneleponmu dalam perjalanan pulang? Telepon saya. Lin Yi menatap Chen Lin, siapa yang akan menghubungiku? Polisi. Bukan, kata Lin Yi. Tidak perlu khawatir, tidak akan ada yang berani menangkapku. Sambil memutar matanya ke arah Lin Yi, jangan terlalu sombong, bersikaplah rendah hati. Bukan aku yang sombong, tapi dia yang sombong. Kalian sudah putus, tapi dia masih bersikap lebih unggul darimu. Itu kan kebebasannya, toh dia mewakili klien, kata Chen Lin. Begitulah klien selama ini. Tidak masalah, stereotip Anda akan segera berubah. Kembalian. Kamu akan segera tahu. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, fokus pada makan mie-nya. Rasanya memang enak. Setelah makan, Chen Lin membayar tagihan, dan mereka kembali ke toko dengan mobil.
Namun tepat di pintu masuk, mereka melihat Wu Suemei berjalan keluar dari rumah sebelah. Sudah pulang dari pembicaraan bisnis. Aku penasaran bagaimana pembicaraanmu berjalan, kata Wu Suemei dengan sinis. Berkat Anda, pembicaraan berjalan lancar, kami akan segera menandatangani kontrak. Wu Suemei terkejut, tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan hal itu. Kau benar-benar membual dengan begitu berani, kata Wu Suemei. Mobil kami lebih baik daripada mobil Anda, dan koneksi kami lebih dekat. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan kami? Bab 3302. Mungkinkah dia menyukai Lin Yi? Inilah masalah terbesarmu, jelek dan terlalu percaya diri, kata Lin Yi. Terakhir kali aku memintamu untuk bercermin, aku penasaran apakah kamu sempat melakukannya. Ekspresi Wu Suemei langsung berubah muram. Berbicaralah dengan hormat. Aku punya fobia terhadap keburukan, aku tidak bisa bersikap sopan kepada orang yang terlihat jelek, kata Lin Yi sambil merentangkan tangannya. Aku malas bicara panjang lebar denganmu. Kita semua di sini untuk urusan bisnis, mari kita bicara soal kinerja. Setelah proyek ini berhasil, baru kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Berderak. Saat itu, sebuah sedan S-Class berhenti di pinggir jalan. Ketiganya memperhatikan mobil itu. Lin Yi dan Chen Lin tidak terlalu memikirkannya, tetapi mata Wu Suemei tiba-tiba berbinar dan dia mempercepat langkahnya menuju mobil. Tak lama kemudian, keduanya mengerti apa yang sedang terjadi. Pintu mobil terbuka, Wang Yan melangkah keluar. Melihat Wang Yan, ekspresi Chen Lin tetap tidak berubah. Setelah kejadian sebelumnya, kerjasama antara kedua pihak tidak mungkin lagi dilakukan. Melihatnya sekarang, tidak ada perasaan sama sekali. Bahkan rasanya ingin kembali ke toko. Teman lama, kenapa kau di sini? Bukankah kita sudah sepakat untuk makan malam bersama malam ini, kata Wu Suemei dengan ramah. Lupakan makan malam, aku ada urusan lain. Tanpa memberi Wu Suemei kesempatan untuk berbicara lagi, Wang Yan berjalan menuju Lin Yi. Namun, dia cerdas, tidak langsung pergi ke Lin Yi, melainkan menemui Chen Lin terlebih dahulu. Presiden Chen, tadi ada sedikit kesalahpahaman, mohon jangan tersinggung dengan Li Chao, kata Wang Yan dengan sopan. Saya telah meninjau kembali materi yang Anda berikan, tidak menemukan masalah, mari kita tanda tangani kontrak sekarang, dan saya juga memutuskan untuk membeli 10 unit lagi, sehingga totalnya menjadi 30 unit, dan semua asuransi, perawatan, dan perbaikan di masa mendatang akan dilakukan melalui Anda. Mendengar itu, Chen Lin terkejut. Wu Suemei juga terkejut. Teman lama, apa yang kau katakan? Bukankah kita sudah sepakat untuk melakukan pembelian itu bersama kita? Jangan bicara. Wang Yan berkata dengan tegas, lalu menatap Lin Yi. Asisten Lin, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi tadi, itu semua kesalahan Li Chao, apakah Anda terluka? Izinkan saya mengantar Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mulut Chen Lin berkedut. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak hanya menegur saya, tetapi juga meminta maaf. Bagaimana dia bisa berubah begitu drastis hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam? Tidak perlu pemeriksaan, kalian berdua silakan berdiskusi. Setelah mendengar kata-kata itu, Wang Yan merasa lega. Kesempatan itu diberikan kepadanya. Selama dia berhasil mendapatkan bisnis ini, perusahaannya akan terselamatkan. Presiden Chen, apakah Anda puas dengan persyaratan yang baru saja saya sebutkan? Tanya Wang Yan dengan sopan. Jika tidak, silakan sampaikan pendapat Anda, saya akan menerimanya tanpa syarat. Saya cukup puas, jika Anda tidak keberatan, kita bisa menandatangani kontrak sekarang, kata Chen Lin dengan bingung, tidak mengerti mengapa ini terjadi. Bagus sekali, mari kita lakukan sekarang. Silakan ikuti saya, Presiden. Oke. Wang Yan menatap Lin Yi, asisten Lin, ayo pergi. Lin Yi mengabaikannya dan menatap Wu Suemei. Situasinya tampaknya berbeda dari yang Anda harapkan, Anda tidak termasuk dalam kesepakatan ini. Wu Suemei berdiri di sana, tertegun. Teman lama, apa kabar? Beginilah situasinya saat ini, saya tidak akan membeli dari kalian lagi, saya sedang sibuk, mari kita bicarakan nanti. Wang Yan memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam, dan ketiganya kembali ke dealer 4S. Melihat Lin Yi dan Chen Lin masuk, rekan-rekan yang sibuk menoleh ke arah mereka. Terutama Li Huaiming, yang wajahnya tampak tidak sehat. Merasa posisi favoritnya telah direbut. Saya akan melakukan siaran langsung, atur tindak lanjutnya sendiri, kata Lin Yi. Oke, baiklah. Chen Lin menjawab, tetapi dengan penuh keraguan. Jelas sekali, Lin Yi memukuli seseorang, namun Wang Yan datang ke sini untuk meminta maaf dan secara aktif menandatangani kontrak, memberikan banyak keuntungan. Bagaimanapun cara mereka melihatnya, itu terasa aneh. Namun saat ini, memikirkannya lebih lanjut tidaklah tepat. Sebaiknya tanda tangani kontraknya dulu. Keduanya naik ke lantai atas bersama-sama,
Wang Yan melihat sekeliling ke arah Lin Yi. Agak enggan membiarkannya pergi, tetapi tidak tahu alasan apa yang harus digunakan untuk menahannya. Detail ini juga diperhatikan oleh Chen Lin. Mungkinkah dia tertarik pada Lin Yi? Kalau dia tertarik, seharusnya dia menunjukkannya lebih awal di kantor, kan? Mungkinkah karena terlalu banyak orang dan dia merasa malu? Tak lama kemudian, keduanya sampai di kantor dan mulai membahas kontrak tersebut. Lin Yi sedang bersiap untuk melakukan siaran langsung. Siapakah wanita itu? Melihat Lin Yi, Heli bertanya dengan lembut. Seseorang yang berurusan dengan mobil sewaan. Pergi untuk membahas bisnis pagi ini, sekarang di sini untuk menandatangani kontrak. Lumayan, baru tiba beberapa hari dan sudah menandatangani kontrak dengan Presiden Chen. Tidak punya banyak kemampuan, hanya berwajah cantik. Haha, tidak tahu malu. Keduanya mengobrol dan tertawa sambil bersiap untuk siaran langsung. Sementara itu, Li Huaiming sedang mengamati kejadian tersebut. Saudara Li, menurutmu apakah dia terlibat dengan Presiden Chen? Tanya Zhou Xin pelan dari dekat. Mustahil, Presiden Chen tidak sesempit itu. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Presiden Chen sering mengundangnya ke kantor, dan kali ini mengajaknya keluar untuk urusan bisnis. Biasanya seharusnya kamu yang pergi. Kata-kata itu seperti menambah bahan bakar ke api. Membuat amarah Li Huaiming semakin membara. Karena dia berpikir hal yang sama. Mungkin ada alasan lain, kalau tidak, saya pasti akan ikut serta. Saya mengerti, kata Zhou Xin. Saudara Li, mungkinkah hasil siaran langsung mereka sangat bagus akhir-akhir ini sehingga Presiden Chen membawanya serta? Mungkin itu mungkin. Jika memang demikian, tim kita dalam bahaya, kata Zhou Xinyu. Tentu ini taktik Heli. Kalau aku bisa melepaskannya, hasilnya pasti akan lebih baik. Dalam aspek itu, kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Li Huaiming berkata sambil mengerutkan kening. Dia tahu betul, jika Heli terus seperti ini, pihaknya akan semakin tertinggal. Mereka benar-benar mengambil risiko, tidak takut suatu hari nanti akan dibanet, keluh Zhou Xin. Mendengar itu, mata Li Huaiming tiba-tiba berbinar. Daripada hanya menunggu larangan resmi, mengapa tidak kita lakukan sendiri? Selama mereka tidak bisa melakukan streaming, nilai mereka lebih rendah daripada nilaiku. Presiden Chen juga tidak akan memprioritaskannya. Sambil memikirkan hal ini, Li Huaiming menyipitkan matanya, sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Di sisi lain, siaran langsung mereka dimulai. Namun tak lama setelah dimulai, asisten Liu Hecheng menghampiri Lin Yi, membisikkan sesuatu di telinganya, lalu pergi. Kamu lanjutkan siaran langsungnya, aku akan keluar sebentar. Lin Yi berkata kepada Heli, lalu melangkah keluar dari toko dan melihat mobil Liu Hecheng di luar. Bab 3303. Mereka berbicara bahasa Jerman. Lin Yi berjalan langsung ke sana, dan Liu Hecheng menatapnya, memberi isyarat agar dia masuk ke dalam mobil. Ada apa ini? Kenapa Direktur Wang datang ke sini? Meskipun dia tidak terlibat langsung dalam kesepakatan itu, sebagai kepala dealer, Liu Hecheng sangat mengetahui situasi proyek tersebut. Ini soal kesepakatan itu, mereka di sini untuk menandatangani kontrak. Lin Yi tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. Kau bahkan memukuli seseorang, dan mereka masih datang untuk berbicara. Aku tidak tahu, mungkin ada sesuatu yang dibicarakan secara diam-diam. Ekspresi Liu Hecheng tidak begitu menyenangkan. Dia sudah lama ingin menyingkirkan Chen Lin. Tentu saja, dia tidak ingin melihat keadaan berkembang seperti ini, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Baiklah, terus ikuti ini dan cari tahu alasannya. Baiklah, kata Lin Yi. Kalau tidak ada pilihan lain, aku akan pergi duluan. Tunggu sebentar. Liu Hecheng menghentikan Lin Yi, seseorang memberiku sebuah ikat pinggang, aku punya beberapa di rumah, kau bisa pakai yang ini. Pada saat yang sama, Liu Hecheng menyerahkan sebuah kotak hadiah hitam yang elegan. Terima kasih, Presiden Liu. Sama-sama, lanjutkan pekerjaanmu. Dia turun dari mobil sambil membawa hadiah itu. Melihat ikat pinggang yang diberikan Liu Hecheng kepadanya, Lin Yi merasa ikat pinggang itu cukup menarik. Setelah memukul Li Chao, Liu Hecheng yakin bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Karena dia bekerja untuk Liu, mereka sengaja menggunakan metode ini untuk menggagalkan kesepakatan tersebut. Sekalipun Wang Yan datang lagi, dia tidak akan menyalahkannya atas hal ini. Hal itu hanya bisa disebabkan oleh alasan lain. Jika tidak, mengapa memberikan ikat pinggang sebagai hadiah? Dengan ikat pinggang di tangan, dia kembali ke toko dan melemparkannya ke samping, lalu melanjutkan pekerjaannya. Saat itu, Lin Yi melihat Wang Yan turun dari lantai atas. Jika dilihat dari jamnya, belum sampai 20 menit, dan kontrak sudah diselesaikan secepat ini. Asisten Lin. Ketika mereka sampai di lantai pertama, Wang Yan melihat Lin Yi dan tampak gugup serta gelisah. Kontrak telah ditandatangani, semuanya sesuai dengan persyaratan Presiden Chen.
Apa hubungannya kontrak Anda dengan saya? Tidak perlu menjelaskan secara spesifik. Lin Yi menjawab singkat lalu mengabaikan Wang Yan, berbalik dan berjalan menuju heli, siap untuk tinggal bersama. Chen Lin sedikit mengerutkan kening. Tidak heran jika Sun Yutian sebelumnya mengatakan bahwa dia memiliki temperamen buruk. Temperamennya memang tidak baik. Wang Yan tertawa canggung, dan Chen Lin turun tangan untuk meredakan situasi. Direktur Wang, sekarang setelah kontrak ditandatangani, kapan saya bisa mentraktir Anda makan? Saya bebas kapan saja, semuanya tergantung pada pengaturan Presiden Chen. Bagaimana kalau malam ini? Tentu, saya akan menunggu pemberitahuan dari Presiden Chen. Kalau begitu, sudah diputuskan. Chen Lin memberi isyarat dengan tangan, mengantar Wang Yan keluar. Beberapa menit kemudian, Chen Lin kembali dari luar, melihat Lin Yi yang sedang siaran langsung, dan melambaikan tangan kepadanya. Setelah berbicara sebentar dengan Heli, Lin Yi berjalan menuju Chen Lin. Namun Chen tidak berhenti sampai di situ, melainkan naik ke kantornya di lantai atas, diikuti oleh Lin Yi. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Pertanyaan Chen Lin membuat Lin Yi terkejut. Apa yang kulakukan sebelumnya? Ya, sebelum Anda datang ke dealer, apa yang Anda lakukan? Jika dilihat dari sudut pandang itu, saya sudah melakukan banyak hal, kata Lin Yi. Saya pernah menjadi pengemudi layanan berbagi tumpangan, mengelola restoran, pengantar makanan, kurir, dan masih banyak lagi. Dia menyebutkan beberapa pekerjaan secara sambil lalu tetapi tidak menyebutkan pekerjaan-pekerjaan khusus seperti guru atau dokter. Hal itu memiliki keadaan khusus. Apakah kamu yakin hanya itu saja? Apa lagi? Lin Yi berkata dengan tenang. Mengingat status Chen Lin, mengetahui latar belakangnya hampir mustahil. Apakah kamu yakin kamu tidak pernah menjadi preman atau semacamnya? Lin Yi menatap Chen Lin, setidaknya aku memiliki paras yang menarik, gaya hidup kelas menengah, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Memang benar, kata Chen Lin, hampir kepada dirinya sendiri. Kau bahkan membuatku pusing, kenapa kau menanyakan ini? Sikap Wang Yan sangat tidak normal, aku berpikir, apakah ini ada hubungannya denganmu? Denganku. Saat kita sedang berbicara, saya perhatikan sikapnya terhadap saya biasa saja, tetapi terhadap Anda, sikapnya penuh hormat, yang tidak biasa. Chen Lin menatap Lin Yi. Jadi aku berpikir, apakah kau seorang gangster sebelumnya, yang diam-diam mengancamnya? Lin Yi tertawa kecil, saat ini kita hidup di masyarakat yang harmonis, bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Tapi situasi ini aneh, aku masih belum bisa memahaminya, kata Chen Lin. Dia memberi kami semua fasilitas seolah-olah kami adalah kliennya. Untuk apa repot-repot menganalisis secara berlebihan, selama kesepakatan ditandatangani dan kita menghasilkan uang, semuanya baik-baik saja, kata Lin Yi. Dengan kesepakatan ini, bahkan jika pameran mobil tidak berjalan dengan baik, selama tidak terlalu buruk, seharusnya tidak menjadi masalah. Chen Lin mengangguk, tapi kita tetap tidak boleh lengah soal pameran mobil ini. Dipahami. Ketuk-ketuk. Tepat saat itu, pintu kantor diketuk. Asisten Lin masuk dari luar. Presiden Chen, ada 2 klien asing di luar yang ingin membeli mobil, tetapi tidak ada seorang pun di bawah yang dapat berkomunikasi dengan mereka, jadi. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Meskipun kemampuan bahasa Inggrisnya tidak begitu bagus, dia bisa melakukan komunikasi dasar. Menjual mobil seharusnya tidak menjadi masalah. Chen Lin bangkit dan keluar, diikuti Lin Yi dari belakang. Mereka turun ke lantai pertama dan melihat pasangan asing parubaya sedang melihat-lihat RSQ-8. Li Huiming berdiri di samping, memberi isyarat dan berbicara dengan cara yang tampak lucu. Melihat Chen Lin mendekat, Li Huiming menyingkir, dan Zhou Xin berbisik. Presiden Chen tampaknya cukup mahir berbahasa asing, seharusnya mampu menjelaskan mobil itu. Li Huiming mengangguk, lalu dengan bangga berkata, levelku juga tidak buruk, dengan kita berdua, tidak akan ada masalah. Kaulah orangnya, Saudara Li, selain Presiden Chen dan kau, tidak ada seorang pun di dealer kami yang mampu menangani ini. Tentu saja, kamu tidak berpikir aku mendapatkan posisi ketua tim ini begitu saja, kan? Li Huiming semakin bahagia seiring semakin banyak ia berpikir. Audi RSQ-8 ini adalah mobil seharga $1 juta, jika terjual, komisi yang didapat akan sangat besar. Keduanya menghampiri, dan Chen Lin berbicara dalam bahasa Inggris yang agak kurang sempurna. Tuan, Nyonya, izinkan saya memperkenalkan mobil ini kepada Anda. Tentu, terima kasih. Pria parubaya itu membuka mulutnya, dan Chen Lin terdiam kaku. Saat itulah dia menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berbicara bahasa Inggris. Tapi orang Jerman. Dalam hal ini, dia sama sekali tidak mengerti, bahkan tidak mampu melakukan percakapan yang paling sederhana sekalipun. Untuk sesaat, Chen Lin panik, tidak yakin bagaimana harus menangani situasi ini. Presiden Chen, saya agak mengerti,
mungkin beliau menanyakan harga mobilnya, kata Li Huaiming. Kamu bisa mengerti. Bahasa Inggris saya lumayan, saya bisa memahami sedikit. Tapi mereka berbicara bahasa Jerman, apa hubungannya dengan bahasa Inggris? Bab 3304. Datanglah dan jadilah asistenku. Cek. Semua orang yang berdiri di dekatnya tak kuasa menahan tawa dan langsung tertawa terbahak-bahak. Li Huaiming berdiri di sana dengan canggung, berharap bumi menelannya. Mereka mengobrol begitu lama dan dia tidak menyadari bahwa mereka berbicara bahasa Jerman. Mungkin di mata ketua tim Li, bahasa Jerman dan Inggris itu sama saja, tapi tebakan buta itu tidak terlalu tepat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jangan menyombongkan diri, kata Li Huaiming dengan wajah muram. Kemampuan bahasa asing saya tidak sebaik Presiden Chen, tetapi jauh lebih baik daripada Anda. Lin Yi menyeringai licik, itu belum tentu benar. Setelah mengatakan itu, Lin Yi menatap kedua orang asing tersebut dan berbicara dalam bahasa Jerman baku. RSQ-8 adalah SUV ukuran sedang hingga besar yang mengutamakan kenyamanan sekaligus sporty dan fungsional. Mobil ini memiliki mesin 4.0 T4 liter, dengan torsi maksimum 800 Nm. Saat ini, harganya didiskon sebesar 84.000, menjadi 1.404.000. Setelah mendengar perkenalan dari Lin Yi, semua orang di dealer itu terkejut. Tak ada yang menyangka Lin Yi bisa berbicara bahasa Jerman dengan fasih. Setelah melihat seseorang yang dapat berkomunikasi dengan mereka secara lancar dalam bahasa Jerman, pasangan itu mengalihkan perhatian mereka kepada Lin Yi. Mereka juga menunjukkan antusiasme yang besar untuk membeli mobil. Setelah Lin Yi menjelaskan detail mobil tersebut, mereka menanyakan tentang asuransi dan perawatan, lalu memutuskan untuk membeli mobil itu. Bagaimana kabarnya? Tanya Chen Lin berbisik. Mereka sudah mengkonfirmasi, mereka akan mengambil yang ini. Kamu benar-benar berhasil. Meskipun harga RSQ-8 tidak murah, bagi Chen Lin, menjual satu unit bukanlah sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun, kemampuan Lin Yi untuk berkomunikasi sepenuhnya dalam bahasa Jerman tanpa hambatan apapun sungguh mengesankan. Saat Lin Yi sedang mengurus dokumen, semua orang di dealer mulai berdiskusi dengan tenang. Lin Yi luar biasa, dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga berbicara bahasa Jerman dengan sangat baik. Awalnya kupikir dia hanya berwajah tampan, ternyata aku salah. Dengan kemampuan bahasa asingnya, dia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan mengajar dan menghasilkan puluhan ribu per bulan. Bekerja di sini benar-benar terlalu sulit baginya. Siapa sangka dealer kecil ini memiliki bakat tersembunyi. Sekitar selusin menit kemudian, Lin Yi telah menyiapkan dokumennya, dan pembeli menandatanganinya. Transaksi kartu kredit juga berjalan lancar, dan dalam waktu setengah jam, mobil itu terjual. Sambil mengantar pasangan itu untuk mengambil mobil mereka, Lin Yi mengantar mereka sampai ke pintu, memperhatikan mereka saat pergi. Tepat saat itu, sebuah suara peringatan sistem terdengar di benak Lin Yi. Misi selesai, hadiah berupa 200.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian tugas, 30%, hadiah, stamina menengah. Melihat hadiah yang diberikan sistem, Lin Yi sangat puas. Dengan hadiah ini, staminanya akan meningkat secara signifikan. Dia bisa menangani berbagai macam tugas dengan lebih mudah dan tanpa kesulitan. Menangani beberapa wanita akan sangat mudah. Setelah mengantar orang-orang pergi, Lin Yi kembali ke toko. Semua orang di tim kedua berkumpul, mengobrol tanpa henti. Lin Yi, kamu luar biasa, kamu bahkan bisa berbahasa Jerman. Aku jadi lebih menghormatimu, kata seseorang. Tepatnya, siapa yang bisa menandingi itu? Kamu tidak akan pernah tahu kecuali kamu mencobanya sendiri. Ayo kita tidur bersama suatu saat nanti dan lihat bagaimana rasanya, kata Lin Yi sambil tertawa. Tidak untuk saat ini. Anak saya sedang liburan, mari kita bicarakan setelah dia kembali ke sekolah. Baiklah. Setelah bercanda sebentar dengan tim kedua, Lin Yi kembali ke siaran langsungnya. Dia menemukan bahwa banyak akun resmi masih mengirimkan hadiah kepadanya. Jika diperkirakan secara kasar, total hadiahnya hampir mencapai 300.000, yang berarti ia mendapatkan puluhan ribu. Jika terus seperti ini, dia bahkan tidak perlu menjual mobil, siaran langsung setiap hari akan memberinya penghasilan lebih banyak daripada menjual mobil. Sekitar setengah jam kemudian, siaran langsung siang itu pun berakhir. Jumlah orang yang menonton secara online melebihi 10.000, menjadikannya siaran langsung perusahaan mobil yang paling populer. Saat itu, Lin Yi melihat Sun Yutian berdiri tidak jauh darinya, mengangguk padanya sebelum menuju ke lantai 2. Lin Yi mengikuti dan melihatnya memasuki kantor Chen Lin. Begitu berada di dalam kantor, suasananya menjadi jauh lebih santai. Sun Yutian tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Lin Yi. Kau sungguh luar biasa, bisa berbicara dengan bahasa yang begitu mewah. Membawamu ke sini adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Hanya hal kecil, tidak ada yang perlu disebutkan. Kamu boleh menikmati kejayaan hari ini, hahaha. Lin Yi juga tertawa,
apakah kau memanggilku ke sini karena alasan lain? Tidak ada yang penting, hanya ingin Anda, kakak ketiga, dan direktur Wang dari bagian Purna jual makan malam bersama. Dengan orang bernama Wang Yan itu. Tepat sekali, kata Chen Lin. Bagaimanapun juga, mereka adalah klien, meskipun mereka memberi kami pesanan secara sukarela, kami tetap harus mengikuti formalitas dan mentraktir mereka makan. Kalian para pemimpin boleh pergi. Kurasa aku tidak perlu ikut. Tapi karena kamulah kami mendapatkan pesanan ini, jadi kamu sebaiknya ikut saja, sekadar menemani. Baiklah. Karena Chen Lin mengatakannya seperti itu, Lin Yi tidak menolak. Kalau begitu, mari kita bersiap-siap dan berangkat. Lin Yi dan Sun Yutian meninggalkan kantor, bergegas keluar setelah berganti pakaian terlebih dahulu. Setelah Chen Lin turun ke bawah, dia memanggil Lin Yi keluar, dan keduanya meninggalkan dealer bersama-sama. Apakah Anda tertarik untuk berganti pekerjaan? Mau kemana? Ayo jadi asistenku. Bukankah Anda sudah punya asisten? Saya bisa memindahkannya ke posisi lain, lagi pula ada posisi lain di dealer ini. Jika kau benar-benar melakukannya, rumor tentang perselingkuhan kita akan menjadi kenyataan, kata Lin Yi. Setiap kali Anda menutup pintu kantor, orang-orang akan berpikir kita sedang melakukan sesuatu yang tidak baik di dalam sana. Kamu punya pikiran kotor sekali. Bukan saya yang berpikiran kotor, hanya saja orang-orang terlalu suka bergosip, kata Lin Yi. Suatu hari nanti, jika kamu tidak masuk kerja, semua orang akan mengira kamu sedang melakukan pemeriksaan kehamilan. Aku tidak takut dengan apa yang orang lain katakan, kata Chen Lin. Kemampuanmu sudah luar biasa, menjadi asisten adalah hal yang wajar. Tidak perlu. Itu hanya gelar. Jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu, tanyakan saja, tidak perlu resmi menjadi asisten. Karena itu yang kau rasakan, aku tidak akan memaksa, kata Chen Lin. Kita tunggu kakak ketiga dan yang lainnya dulu, baru kita bisa pergi. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Dering, dering, dering. Saat itu, telepon Chen Lin berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Mengapa kamu meneleponku? Mendengar perubahan nada bicara Chen Lin, Lin Yi menatapnya. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Meskipun kamu sudah dipecat, itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan hubungi aku lagi. Dan apapun hubungan kita, itu bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Dengan jawaban dingin, Chen Lin menutup telepon. Apakah itu mantan pacarmu yang menelepon? Tanya Lin Yi. Bab 3305. Biarkan Lin Yi mengantarmu pulang. Chen Lin mengangguk. Dia sudah lama menyadari bahwa Lin Yi adalah orang yang cerdas. Mampu menebak hal-hal ini hanya dari beberapa kata adalah hal yang wajar. Lin Yi tidak mengatakan apapun lagi. Dengan kemampuan Wang Yan membaca orang, dia pasti tidak akan mempertahankan Li Chao. Dipecat memang sudah diperkirakan. Karena frustrasi dan tidak bisa berbuat apapun terhadap Wang Yan, tentu saja, dia melampiaskan amarahnya pada Chen Lin. Namun, melihat Chen Lin, dia tampak baik-baik saja dan tidak terpengaruh. Jika tidak berhasil, hubungi polisi, agar dia tidak mengganggumu. Aku benar-benar tidak ingin berurusan dengannya, kata Chen Lin. Selama aku tidak bertemu dia lagi, tidak apa-apa. Mampu meneleponmu untuk melampiaskan kekesalan setelah dipecat menunjukkan bahwa orang ini tidak baik, hati-hati jangan sampai dia mengganggumu lagi, Lin Yi mengingatkannya. Jika dia berani datang lagi, aku pasti akan menelepon polisi. Lin Yi tersenyum, tidak mengatakan apapun, karena itu bukan urusannya. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa sikap Wang Yan berubah begitu drastis, kata Chen Lin. Jika kau tidak mengancamnya, mungkin dia benar-benar menyukaimu, kalau tidak, dia tidak akan memecat Li Chao. Lin Yi terdiam sejenak. Jangan menggodaku. Hehe. Chen Lin tertawa, kalian berdua benar-benar tidak cocok. Kamu cukup cepat. Pada saat itu, suara Sun Yutian terdengar. Keduanya menoleh dan melihatnya berjalan mendekat bersama Wang Yang, manajer layanan Purna Jual. Semua orang sudah berkumpul, ayo kita pergi sekarang. Chen Lin memberi salam, bersiap untuk masuk ke dalam mobil. Namun kemudian Sun Yutian menghentikannya dengan senyum nakal dan berkata, jangan mengemudi. Naiklah bersama Lin Yi, atau kamu harus memanggil sopir setelah minum. Lin Yi juga harus minum. Dia karakter sampingan, apakah dia minum atau tidak, itu tidak penting. Biarkan dia mengantarmu pulang. Itu bukan masalah besar. Kakak ketiga, kau bikin masalah, kata Wang Yang sambil tertawa. Aku bukan, jangan bicara omong kosong. Tapi menurutku lebih baik Lin Yi yang membawamu, tambah Wang Yang. Saya membaca berita beberapa hari yang lalu tentang seorang pengemudi yang menyentuh paha pengemudi wanita. Lebih baik jika ada kenalan yang merekomendasikan tempat itu. Kalian berdua memang suka sekali membuat masalah. Chen Lin tidak membuat keributan, berdiri di samping mobil Lin Yi. Ayo pergi, lagi pula aku tidak ingin mengemudi. Baiklah.
Lin Yi menekan tombol untuk membuka pintu mobil, dan keempatnya masuk, menuju ke restoran. Ketika mereka tiba, mereka mendapati Wang Yan sudah berada di sana. Belum ada hidangan yang dipesan, tetapi 2 botol Maltai dan sebotol anggur merah telah diletakkan. Lin Yi juga pernah meminumnya sebelumnya, harganya lebih dari 4.000 per botol. Melihat anggur di atas meja, kelompok itu langsung menyadari bahwa harganya tidak murah. Chen Lin dan yang lainnya agak bingung. Menyajikan anggur di meja terlebih dahulu, sesuai dengan peraturan tempat kerja. Memberi isyarat kepada yang lain bahwa makan ini saya yang traktir. Kejadian seperti itu di sisi klien agak sulit dipahami. Presiden Chen, Asisten Lin, saya sudah menunggu, kata Wang Yan dengan sopan. Maaf sekali, kami terlambat karena macet. Saya datang lebih awal. Wang Yan memberi isyarat dengan sopan. Jangan berdiri, makan ini aku yang traktir. Anda memberi kami pesanan sebesar itu, bagaimana kami bisa membiarkan Anda yang mentraktir? Chen Lin tersenyum dan berkata, kita harus diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih kita. Lain kali kamu yang traktir. Untuk sekarang, aku yang traktir. Kita semua berteman di sini, tidak perlu formalitas. Semua orang duduk dan mulai memesan. Lin Yi sama sekali tidak ikut serta, diam-diam bermain dengan ponselnya, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengannya. Namun Chen Lin terus mengawasi Lin Yi dan Wang Yan. Melihat Wang Yan tetap antusias, dan tidak menunjukkan rasa jengkel atas ketidakpedulian Lin Yi. Selama makan, Wang Yan sangat proaktif. Chen Lin memperhatikan bahwa Wang Yan terus mencoba bersulam untuk Lin Yi, tetapi dia mengabaikannya. Antusiasme yang berlebihan ini membuat Chen Lin merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Bahkan Sun Yutian dan Wang Yang pun menyadarinya. Namun Lin Yi mengabaikannya, dengan mengatakan bahwa dia harus mengemudi nanti dan tidak bisa minum. Wang Yan tampaknya tidak kesal atau bahkan sedikit pun takut. Lagi pula, Lin Yi bisa saja mengusirnya dari Zhong Hai hanya dengan mengerutkan kening. Di hadapan seseorang yang begitu mengintimidasi, apalagi menunjukkan ketidaksenangan, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Selain itu, mereka juga membahas banyak hal terkait pekerjaan selama makan. Wang Yan secara proaktif membagikan rencana pengadaan mobil di masa mendatang. Berjanji untuk terus melakukan pengadaan barang dari Chen Lin. Hal ini membuat suasana menjadi semakin harmonis. Selain itu, asuransi dan layanan purna jual dibahas secara detail dengan Wang Yang dan Sun Yutian. Menawarkan hampir semua manfaat yang mungkin, membuat mereka bingung. Ini bukan hanya soal klien dan penyedia layanan. Bahkan saudara kandung yang dekat pun mungkin tidak begitu murah hati dalam hal minat. Namun bagi mereka, ketidakpahaman tidak masalah, selama bisnis terus berjalan, hal lain tidak penting. Setelah sekitar 2 jam, 2 botol minuman keras putih dan 1 botol anggur merah habis dikonsumsi. Suasananya sangat harmonis, semua ketidaknyamanan siang hari terlupakan. Sekitar pukul 9 malam, makan malam berlima itu berakhir, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka kembali ke mobil masing-masing. Chen Lin bersandar di kursi, menutup mata, sambil memijat pelipisnya. Dia minum cukup banyak hari ini. Mau kubelikan obat penghilang mabuk. Tidak banyak minum hari ini, tapi mencampur 2 jenis alkohol agak berlebihan. Chen Lin memijat pelipisnya dan berkata, berkendaralah pelan-pelan saat pulang. Di mana rumahmu? Taman Jiangpan. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi dan pergi dengan mobilnya. Chen Lin cepat pulih, meskipun masih ada sedikit bau alkohol, dia tidak tampak mabuk. Sesekali mengobrol dengan Lin Yi, berbagi beberapa pengalaman kerja. Bagi Lin Yi, tips-tips ini cukup bermanfaat. Segera, Lin Yi pergi ke Taman Jiangpan. Mau naik ke atas sebentar. Chen Lin tersenyum pada Lin Yi, berani mengunjungi rumah seorang wanita lajang. Aku sebenarnya tidak yakin, kamu sudah minum terlalu banyak, bagaimana jika aku tidak bisa menahan diri? Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku, kata Chen Lin sambil tertawa. Tapi pesanan ini banyak berkatmu, aku akan mentraktirmu makan malam beberapa hari lagi. Baiklah. Aku pergi dulu, hati-hati saat pulang nanti. Setelah menutup pintu mobil, Chen Lin memperhatikan Lin Yi pergi, dan baru berbalik serta berjalan kembali ke kompleks perumahan setelah Lin Yi menghilang dari pandangan. Meskipun sedikit mabuk, dia jauh lebih sadar. Dia mampir ke toko serba ada 24 jam, membeli es krim termurah, memakannya sambil berjalan pulang, dan merasa jauh lebih baik. Setelah memasuki pintu masuk unit, dia naik lift ke lantai 19. Namun, saat pintu lift terbuka, ekspresi Chen Lin berubah. Karena Li Chao sedang berdiri tepat di luar lift. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.